Hai Sources, selamat datang di channel Click Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Jadi di segmen kali ini, Min Source tuh mau nge-review film Tira yang seriesnya udah selesai dari tanggal 3 Februari yang lalu. Sebelumnya Min Source mau minta maaf banget nih, mungkin kita telat kali ya bikin review film yang satu ini. Soalnya kan udah kelewat jauh banget tuh. Emang tahun itu lagi banyak banget film yang bagus-bagus yang mau kita review ya. Tapi semoga Min Source nggak telat ya mau nge-review film Tira yang satu ini. Nah sebelum kita masuk mulai ke reviewnya, coba kita refresh ceritanya dulu kali ya. Barangkali kalian itu ada yang lupa sama Tira ini ceritanya gimana sih. Jadi Tira adalah salah satu patriot atau pahlawan dari jagat sinema Bumi Langit. Setelah Gundala, Sri Asih, dan juga Virgo Sparkling, Tira ini akhirnya muncul melalui film series berbeda dari film-film Bumi Langit lainnya yang bersifat movie. Series Tira ini berlangsung selama 8 episode yang bisa kalian tonton di Disney Plus All Star. Cerita Tira di film series ini merupakan prequel dari movie yang akan tayang, yaitu Tira dan Godam. Tapi sejujurnya Min Source sudah belum tahu nih apakah serial Tira ini bakal dilanjutkan ke versi season 2-nya melalui serial atau lanjut ke versi movie-nya di Tira dan Godam. Oke, jadi Tira ini menceritakan tentang seorang mahasiswa bernama Suci yang diperankan oleh Chelsea Isman. Suci ini adalah seorang mahasiswa biasa yang bercita-cita menjadi stuntman aktor seperti ayahnya. Kalau yang cowok itu kan dibilangnya stuntman, tapi kalau cewek berarti namanya stunt woman. Jadi si Suci ini bercita-cita menjadi stunt woman karena ia ingin mengikuti jejak ayahnya yang dulunya adalah stuntman. Alasan kenapa Suci ingin menjadi stunt woman adalah awalnya dia itu sering menonton film-filmnya Widya Laksono. Widya Laksono ini diperankan oleh Karina Suwandi. Si Suci ini ngefans banget sama beliau dan Suci sering mengoleksi VCD film dari Widya Laksono. Namun di masa kecil Suci mengalami sebuah fobia ketinggian gara-gara ketika si Suci ini lagi naik ke genteng, bapaknya nyusul. Nah, gara-gara bapaknya nyusul ke genteng, bapaknya jatuh dari genteng tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Suci mengalami trauma atau fobia terhadap ketinggian. Akhirnya ketika Suci berlatih menjadi stunt woman, dia sering banget menghadapi sama masalah fobianya, yaitu fobia ketinggian, yang membuat si Suci ini jadi makin maju mundur mau jadi stunt woman-nya gara-gara harus menjalani adegan-adegan yang berhubungan dengan ketinggian. Namun karena kegigihan si Suci ini ingin mengejar cita-citanya, akhirnya Suci mencoba belajar untuk mengatasi rasa fobianya. Dan di tengah-tengah dia berusaha menjalankan latihan untuk mengatasi rasa takutnya tersebut, Suci ini berhadapan dengan sebuah ritual, yang dimana dalam ritual tersebut ada sekelompok anak-anak yang diculik dan anak-anak ini ceritanya dibakar. Gara-gara Suci terlibat karena ingin menyelamatkan anak-anak tersebut, Suci akhirnya mendapatkan sebuah kutukan. Tadinya si Suci ini nggak tahu kalau misalnya kutukan itu benar-benar ada pada dirinya, dan Suci menganggap bahwa kutukan itu hanyalah dongeng belaka. Namun nih, setelah si Suci ini bertemu dengan Ben, yaitu teman kuliahnya si Suci yang sekaligus asisten dosen di kampusnya si Ben ini berusaha meyakinkan bahwa Suci ini memang mengalami kutukan 9 naga gara-gara si Suci berusaha mengganggu ritual 9 naga yang diadakan. Memang risikonya seperti itu. Ben ini juga menceritakan bahwa ayahnya pernah mengalami kutukan yang sama juga hingga akhirnya meninggal dalam waktu 40 hari. Oke, jadi singkat ceritanya si Suci ini akhirnya dia percaya kalau dia mendapatkan semua kutukan. Kemudian si Suci ini diharuskan mencari ke 9 naga. Jadi 9 naga ini dimaksudkan agar ia bisa melepaskan kutukannya sebelum ia tewas dalam waktu 40 hari. Naga yang pertama dia bertemu dengan Deo. Nah, setelah dia berkelahi dengan si Deo, ternyata si Deo ini meninggal dan naganya berpindah ke dalam diri Suci hingga akhirnya si Suci ini mendapatkan sebuah roh naga. Roh naga itu adalah kekuatan. Orang-orang yang mendapatkan roh naga tersebut akan mendapatkan kekebalan dan juga kekuatan yang sifatnya immortal atau gak bisa mati. Seseorang itu bisa mati apabila naganya berpindah. Dalam perjalanan Suci mencari naga-naga yang lain, Suci akhirnya juga bertemu dengan Imlan, salah satu pemilik roh naga. Dan yang udah kita tahu ya, si Imlan ini ternyata dia adalah ibunya si Haikal. Haikal itu adalah ternyata anak angkatnya Angkasa Prabaswara. Angkasa ini memiliki 2 roh naga. Yang satu itu adalah naga miliknya dia, yang satu lagi adalah naga milik suaminya Imlan yang sudah meninggal. Haikal ini diangkat menjadi anaknya agar nantinya si Haikal bisa mewarisi naga-naga yang dimiliki oleh perwakilan naga-naga lain. Jadi bisa dibilang Haikal ini adalah alatnya si Angkasa Prabaswara. Kemudian si Suci ini mendapatkan naga dari si Imlan kan. Setelah itu, Suci akhirnya mengetahui kalau ternyata Widya, aktor favoritnya zaman dulu dan juga sebagai artis
otomatis memiliki roh naga. Tapi roh naganya si Widya ini unik kan? Roh naga yang dimiliki Widya ini tidak bisa direbut, hanya bisa diberikan. Dan saat itu Widya memang berencana ini memberikan naganya kepada Krishna anaknya, karena Krisnanya ini sakit-sakitan. Widya itu terinspirasi dari ibunya yang dulu memberikan naga kepada Widya agar si Widya ini tetap hidup. Tapi ternyata lambat laun si Widya ini akhirnya berpikir kalau misalnya Krishna diwarisi naga dari dalam dirinya, si Krishna ini nantinya bakal dikejar sama pemilik naga-naga yang lain. Nah, karena Widya nggak mau nantinya Krishna dikejar-kejar, akhirnya Widya mewariskan naga miliknya ke Suci. Setelah Suci mendapatkan naga dari Widya, si Suci ini kan akhirnya dia memegang 3 naga ya. Yang pertama dari Deo, yang kedua dari Inla, yang ketiga dari Widya. Nah, sementara si Haikal ini mendapatkan naga dari ayah angkatnya yaitu Angkasa, karena Haikal berhasil membunuh Angkasa. Suci bertarung dengan Haikal di episode akhir ya, yang sudah kita tonton. Si Haikal kemudian kalah, akhirnya naga yang dimiliki Haikal berpindah ke Suci. Oke, jadi sekarang si Suci ini udah punya 5 naga, dia tinggal mencari 4 naga yang lainnya. Tapi ternyata dari episode 1 sampai episode 8, itu waktunya hanya berjalan sekitar 16 hari. Oh bukan, maksudnya berjalan sekitar 40 dikurang 16, 24 hari. Suci ini memiliki waktu sisa 16 hari lagi untuk mendapatkan keempat naga lainnya sebelum dia mendapatkan kutukan yang mengancam nyawanya. Di episode akhir itu kita udah dapat petunjuk kalau si Suci ini harus membunuh ayahnya si Krishna, yang gak lain adalah suaminya Widya. Karena ayahnya Krishna ini ternyata adalah salah satu pemilik naga. Oke, segitu aja sinopsis singkatnya, karena kalian kan masih udah nonton secara full ya di Disney Hotstar. Kalau menurut Insource pribadi nih ya, secara visual effect ini bener-bener sangat bagus, sangat sempurna, digarapnya begitu pelan-pelan. Gak heran kenapa seri Tira ini sampai lama banget gitu tayangnya. Yang tadinya dikabarin bakal tayang awal 2023, tapi ternyata mundur sampai akhir tahun baru sempat tayang. Berarti seri ini bener-bener digarap begitu hati-hati, karena visual efeknya yang sangat-sangat baik, dan Insource pribadi gak nyesel gitu nonton. Namun ya, secara plot cerita, Mixon tuh masih melihat ada beberapa hal tuh yang masih ada plot hole gitu. Entah plot hole-nya ini bakal menjadi misteri yang akan terkuak di cerita selanjutnya, atau memang plot hole-nya ini adalah bagian dari kekurangan film ini. Mungkin salah satu plot hole atau yang bikin Mixon kayak kecewa gitu ya, itu adalah ketika si Suci ini dia ada di adegan kebakaran. Jadi ceritanya kan dia nggak dikasih gel anti kebakaran kan, gelnya ditukar. Jadi akhirnya si Suci ini dia tiba-tiba bakaran aja, terus luka-luka, terus sampai dibawa ke rumah sakit. Dan di situ nggak kelihatan kalau orang tuanya tuh kayak benar-benar khawatir atau merasa heran kenapa si Suci ini tiba-tiba bisa sembuh secara total. Ya mungkin kita sebagai penonton bisa menebak lah ya kalau orang tuanya ini tahunya si Suci itu tetap memakai gel anti kebakaran. Tapi kan kita juga bisa melihat kalau waktu si Sucinya pingsan itu kan tubuhnya gosong-gosong gitu kan. Harusnya pas di situ tuh ada plot di mana orang tuanya ini bertanya, kok bisa sih sembuhnya secepat itu? Karena udah jelas-jelas gosong. Nah, itu mungkin salah satu plot hole yang menurut Minsos ini kayaknya wah gimana gitu. Selain itu ada beberapa episode lagi, pokoknya tuh setiap jeda antara ending di episode sebelumnya ke episode berikutnya, pasti Minsos itu sebagai penonton selalu menemukan ada yang namanya plot hole, yang istilahnya itu ketika pas udah di akhir episode kitanya udah merasa ih greget banget ya penasaran, tapi ternyata pas di episode selanjutnya kok kayak biasa aja gitu, nggak yang terlalu bikin penasaran banget. Nah kemudian kalau untuk dari segi acting, jujur Minsos pribadi ya masih melihat beberapa karakter seperti yang memerankan Imlan itu actingnya masih agak sedikit kaku. Kemudian si Marsha berperan sebagai Gun Mardiono, menurut Minsos nih ya, actingnya memang masih agak sedikit kurang plot aja gitu. Jadi dia itu sebagai calon presiden, tapi dia juga terlibat cinta atau terlibat hubungan gelap dengan si Widya Laksono ini. Cuma kalau dari Minsos pribadi, ngeliatnya tuh entah kenapa kayak dia actingnya tuh masih ada yang kurang greget gitu, kurang kena di hati Minsos ini. Beberapa karakter itu actingnya masih ada yang kaku. Kalau untuk secara konsep cerita, buat Minsos pribadi ini tuh sangat-sangat oke banget ya untuk dibilang sebagai prequelnya Tira sebelum si Suci ini menjadi superhero sesungguhnya yang diberi nama Tira. Nah, Minsos juga sekalian mau ngasih tahu nih, buat kalian yang memang penggemar superhero Jabat Langit, mending kalian juga terus baca seri komiknya Tira ya. Kalau misalnya nggak bisa baca versi komiknya, kalian bisa simak atau nonton versi audionya yang ada di channel resminya Bumi Langit Entertainment. Di situ ada cerita Tira versi komik. Jadi kita harus tahu dulu nih ya, cerita superhero di versi komik sama di versi filmnya itu pasti jauh berbeda secara plot dan juga secara karakter. Tapi tetap mengambil inti cerita yang sama. Kalau di komik itu namanya bukan Suci tapi Susi. Minsos pribadi sih udah mendengarkan ya audionya walaupun masih beberapa episode, dan menurut Minsos itu ceritanya nggak kalah keren. Buat kalian yang suka banget sama superhero Jabat Bumi Langit, kalian itu wajib banget
harus dengerin cerita versi komiknya. Jadi kita bisa ngebandingin nih, kira-kira kalau yang di versi film sama di versi komik itu bagus mana ya. Jadi mungkin kurang lebih segitu aja review dari Minsource ya. Secara keseluruhan Minsource mau kasih rating film ini 7,5/10. Karena buat Minsource pribadi, series Tira ini benar-benar sangat layak untuk dinantikan season keduanya, atau kita menantikan versi mimpinya yaitu Tira dan Godam. Film ini tidak seburuk Virgo and the Sparklings yang menurut Minsource itu sangat mengecewakan ya. Karena walaupun memang ceritanya berbeda dari versi komik, tapi di versi film itu karena ada tokoh penting yang dihilangkan, itu membuat konfliknya tuh jadi terlalu sederhana, terlalu remaja banget, dan gak yang superhero ya kalau menurut Minsource. Tapi ketika nonton film Tira ini, kekecewaan Minsource terhadap Bumi Langit itu bisa disebutkan. Dan semoga kedepannya film-film Bumi Langit itu kualitasnya bisa semakin naik dan semakin oke. Buat sources yang juga udah pada nonton serial Tira, gimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju sama Minsource? Coba komen aja di bawah ya. Kita mau dengar pendapat kalian nih. Jangan lupa subscribe channel Clicksource untuk mendapatkan update konten-konten kami yang lain. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan update berita-berita fresh setiap harinya. See you!